Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakiuddin. Dan saya Nur Saidah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi Pramuka tentang kompas, Jam, dan tanda alam. Oke, yang pertama itu adalah kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjuknya adalah utara, selatan, timur, dan juga barat. Nah, kompas itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adalah kompas bidik, yang kedua adalah kompas orientering, dan yang ketiga adalah kompas biasa. Nah, untuk kompas bidik atau kompas prisma itu fungsi utamanya adalah untuk mempermudah menghitung suatu sasaran bidik secara langsung. Sedangkan untuk kompas silva atau kompas orientering, fungsi utamanya adalah untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Yang pertama adalah letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Nah, yang kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar, kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Nah, yang terakhir, apabila visir diragukan karena kurang jelas, dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Bagian-bagian kompas yang penting itu antara lain: 1. Dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua itu visir, yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga adalah kaca pembesar, gunanya untuk pembacaan pada angka. Yang keempat, jarum penunjuk. Yang kelima, tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. Dan yang keenam adalah alat penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 jam per hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 1 jam terdiri dari 60 menit atau 3600 detik. Pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu, sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Dalam bahasa Indonesia, jika ingin mengungkapkan saat atau waktu, digunakan kata pukul. Jenis-jenis jam ada jam pasir, jam matahari, jam digital, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan waktu tanpa menggunakan jam, seseorang pramuka dapat berpedoman dengan matahari dan keberadaan bintang. Penggunaan matahari sebagai penanda waktu ini juga kerap dipakai dalam penentuan masuknya waktu salat. Berikut beberapa hal pokok yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan waktu atau jam berdasarkan matahari. Contoh yang pertama adalah terbitnya fajar, yang ditandai dengan adanya sinar merah di langit sebelah timur yang cahayanya sudah semakin merata di langit. Ini merupakan waktu salat subuh yang biasanya menunjukkan waktu antara jam 4 sampai jam 4.30. Yang kedua, terbitnya matahari. Terbitnya matahari menunjukkan waktu sekitar jam 5 sampai jam 5.30. Yang ketiga, panjang bayangan sama dengan bendanya pada pagi hari. Ini menunjukkan waktu sekitar jam 9. Yang keempat, tengah hari, yang ditandai dengan bayangan sebuah benda yang tegak lurus akan menghilang tepat di bawah benda, atau statis, tidak memanjang atau memendek sehingga beberapa saat. Ini menunjukkan waktu sekitar jam 11.30 sampai jam 12. Yang kelima, panjang bayangan sama dengan bendanya pada sore hari.
Ini menunjukkan waktu sholat asar yang biasanya menunjukkan waktu antara jam 2.45 sampai jam 3:15. Yang selanjutnya, terbenamnya matahari yang ditandai dengan warna kemerah-merahan di langit. Ini menunjukkan waktu sholat maghrib atau waktu antara jam 17.30 sampai jam 18. Selanjutnya, hilangnya warna kemerah-merahan di langit saat sore hari. Ini menunjukkan waktu saat Isya atau waktu sekitar jam 19. Ketentuan-ketentuan tadi hanya kira-kira saja. Di daerah lain bisa jadi memiliki sedikit selisih 1 bulan dengan bulan lainnya. Dalam 1 tahun pun akan mengalami selisih waktu, sehingga dibutuhkan pengamatan langsung dan pembiasan. Nah, yang terakhir itu adalah tanda alam. Tanda alam yang pertama itu adalah kabut. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari bertanda buruk pada hari itu. Langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik, sedang di gunung akan turun hujan. Nah, yang kedua itu adalah awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang akan deras. Yang ketiga, matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, bertanda hari akan cerah. Yang keempat, bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tampak suram, bertanda cuaca akan buruk. Yang kelima, bulan. Apabila terlihat terang dan bersih, berarti cuaca baik. Tapi bila bulan diliputi awan yang gelap, berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih yang melingkari bulan, berarti tidak ada ketentuan pada waktu itu. Nah, selanjutnya itu adalah tanda dari binatang. Apabila kita perhatikan naluri binatang dan taksana yang ada hubungannya dengan cuaca, maka tanda tersebut antara lain. Yang pertama adalah dari laba-laba. Laba-laba akan bersembunyi jika cuaca akan buruk dan rajin mengerjakan sarangnya apabila cuaca baik. Yang kedua adalah semut. Semut akan tetap di dalam lubangnya bila cuaca akan buruk. Apabila mereka keluar dari sarangnya, mereka akan berjalan mondar-mandir, maka itu pertanda cuaca akan bagus. Nah, yang ketiga adalah lebah. Lebah dengan melihat sarangnya pada cuaca baik, mereka berterbangan jauh dari sarangnya. Dan apabila cuaca akan buruk, dia akan berterbangan tidak jauh dari sarangnya. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda lain apabila cuaca akan buruk. Yang pertama, kucing. Kucing akan duduk membelakangi api sambil mengusap-ngusap kepalanya dengan kaki depan yang dibasahi dengan mulutnya. Yang kedua, bila anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulangnya. Yang ketiga, burung-burung membasahi bulunya dengan warungnya. Yang keempat, bila bau bunga tercium semerbak sekali. Yang kelima, burung-burung laut terbang ke daratan. Dan yang terakhir, bila asap naik dengan tegak lurus dan tinggi sekali, maka cuaca pada hari itu akan baik. Apabila asap naiknya mendatar dengan tanah atau rendah, maka cuaca akan buruk.